Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Freeland News, tahun 2020 adalah tahun yang paling mematikan bagi etnis Muslim Rohingya dalam mengarungi samudra untuk mencari suaka ke daratan Asia Tenggara. Badan Pengungsi Dunia UNHCR telah mencatat di tahun 2020 sedikitnya telah terjadi 8 kali peristiwa mematikan bagi wanita dan anak-anak pengungsi Rohingya saat mereka menyeberangi Laut Andaman. Peristiwa naas ini lebih banyak terjadi dibandingkan tahun 2019 silam. Teluk Benggala dan Laut Andaman adalah salah satu rute laut favorit bagi Rohingya yang berusaha mencapai Asia Tenggara. Mereka berangkat dari kamp-kamp pengungsi yang ada di negara Bangladesh. UNHCR dalam sebuah laporannya pada 19 Agustus 2021, seperti ditulis reliefweb.int menyebutkan, dari 2.413 orang yang telah melakukan perjalanan pada tahun 2020, 218 orang meninggal atau hilang di laut. Badan Pengungsi Dunia itu juga telah mencatat bahwa banyak negara di Asia Tenggara memperketat perbatasan mereka dengan alasan pandemi COVID-19, membuat banyak pengungsi terdampar di laut. Angka kematian pun semakin tinggi sejak krisis manusia perahu dari tahun 2015. Direktur Regional UNHCR untuk Asia dan Pasifik, Indrika, mengatakan selama negara-negara yang berbatasan dengan Laut Andaman dan Teluk Benggala enggan untuk menyelamatkan dan mendaratkan para pengungsi Rohingya, maka sudah pasti mereka akan berada dalam kesulitan di laut. Dan hal ini akan berakibat fatal bagi etnis Rohingya itu sendiri. Indrika menambahkan pihaknya akan melakukan langkah yang terbaik untuk menyelamatkan mereka. Catatan UNHCR, selama 10 tahun terakhir, ribuan pengungsi Rohingya telah mencoba untuk mencapai daratan Asia Tenggara untuk mencari suaka. Biasanya mereka menuju Malaysia atau Indonesia setelah hak-hak dasar mereka ditolak di negara asal mereka, yaitu Myanmar. Setelah tindakan keras militer yang beruntal pada tahun 2017, yang sekarang menjadi subjek penyelidikan genosida, ratusan dan ribuan orang Muslim Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh, di mana mereka sekarang tinggal di kamp-kamp pengungsian di Chok Badar atau di pulau terpencil Bhasan Char. Menurut UNHCR, perjalanan pengungsi Rohingya selama ini sangat berbeda dengan periode sebelumnya. Dahulu sebagian besar dari mereka yang berpergian mengarungi lautan mencari suaka adalah laki-laki, seperti kedatangan mereka pertama di Aceh, Indonesia pada tahun 2009. Akan tetapi, dewasa ini kebanyakan mereka dari kalangan perempuan dan anak-anak. Hal ini membuat Badan Pengungsi Dunia mengkhawatirkan mereka sangat berisiko terhadap terjadinya kejahatan perdagangan anak dan perempuan. Negara-negara Asia Tenggara menjadi semakin enggan untuk mengizinkan pengungsi Rohingya mendarat, termasuk Malaysia, Thailand, karena mereka khawatir akan wabah COVID-19 menjadi sebagai alasan untuk tidak mengizinkan etnis Muslim Rohingya mendarat di negara mereka. Badan Pengungsi Dunia juga mencatat ada laporan bahwa ada negara yang telah mendorong kembali kapal mereka itu ke tengah laut dengan kapal yang tidak layak, dan mereka para Rohingya mengalami keterbatasan makanan dan air minum diterpa badai di lautan lepas. UNHCR mendesak semua negara bagian di kawasan Asia Tenggara meminta menyelamatkan mereka, Rohingya, yang mengalami kesulitan di laut dan mengizinkan mereka turun ke tempat yang aman dan memberikan peluang suaka kepada mereka dan memberikan mereka akses untuk mendarat dengan perlindungan yang aman. UNHCR juga melaporkan sebelumnya sebuah kapal yang membawa sekitar 40 pengungsi Rohingya terbalik dalam cuaca buruk di Teluk Benggala setelah kelompok itu mencoba melarikan diri dari Bhasan Char.
Nelayan setempat berhasil menyelamatkan sekitar 14 orang yang kemudian dibawa kembali ke pulau itu. Akan tetapi dalam insiden itu, lebih dari 12 orang Rohingya dilaporkan hilang tenggelam. Pada bulan Juni lalu, sebuah kapal yang membawa 81 orang juga terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni, yaitu di Pulau Idaman, lepas pantai Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Setelah mereka hanyut selama lebih dari 100 hari di laut. Pengungsi Rohingya yang terdampar tersebut kebanyakan dari mereka wanita dan anak-anak. Mereka datang dari kamp-kamp di Bangladesh ke perairan lepas pantai India. Ketika perahu mereka rusak, penjaga pantai India memperbaikinya dan memberi mereka persediaan makanan. Tetapi mereka tidak diizinkan untuk mendarat di negara tersebut dan mereka berhasil mendarat di Pulau Idaman, Simpang Ulim, Aceh Timur, Aceh, Indonesia. Tak kunjung berakhir, arus pengungsi Rohingya kembali tiba di tanah Serambi Mekah ini pada 29 Desember di penghujung tahun 2021. TNI AL kembali menarik 100 orang lebih pengungsi Rohingya dari Laut Biren ke Pelabuhan Kurunggekuh, Aceh Utara. 100 dari mereka juga didominasi oleh anak-anak dan wanita. Demikian laporan Ilyas Ismail, Freeland News.